Selamat siang semuanya. Selamat datang di Wikipedia Class Spill the Tech, persembahan dari Zillion dan Telkomsel. Aku Keke yang akan memandu kalian hari ini karena jujur aku tertarik banget sama topiknya itu digital marketing. Siapa sih yang nggak perlu skill ini, apalagi sekarang pandemi, kupikir pemasaran akan sangat bergantung sama teknologi digital ya. Kalau kalian, kenapa ikutan acara ini? Spill di kolom chat. Sebelum aku juga mau ngucapin terima kasih pada semua yang udah mendukung acara kita. Ada banyak banget media partner. Di antaranya ada Tempo.co, Data Science Indonesia, Tech4ID, Business Indonesia IO, MacTech, FileMax, Geek Hunter, dan semuanya yang udah dukung kita. Juga ada community partner, di antaranya ada UXID, BNCC Binus, Himakom UGM, Himabis FUB, Himtip Unpas, Hima Adbistelu, Himakom UPNPJ, dan semua yang udah dukung kita. Terima kasih. Dan siang ini juga udah ada expert digital marketing yang bakal sharing sama kita ilmunya. Ada Kak Sandra Firzalina dan Kak Sabrina Radianti. Hai kakak-kakak. Halo, Apa siang. kabar? Baik. Seger banget kelihatan. Baik. Oke, makasih banyak ya Kak udah mau sharing bareng kita tentang seluk-beluk digital marketing hari ini. Nah, teman-teman apa aja sih yang bakal kita pelajari hari ini dari kedua kakak cantik ini? Yuk kita cek overview-nya. Halo. Cek. Nah, kita bakal belajar soal insight-insight yang penting di dalam digital marketing, terus gimana caranya beradaptasi dengan perubahan di dunia digital marketing, lalu tools apa aja yang ada di dalam digital marketing, dan gimana cara kita memanfaatkannya untuk jadi seorang digital marketer yang mampu bersaing. Compact banget kan? Karena itu aku saranin kalian buat siapin notes-nya, dan aku juga udah nggak sabar sebenarnya, tapi supaya acara kita lancar dan bisa mendapat manfaat yang maksimal, aku pengen kita ada perjanjian dikit nih teman-teman. Karena kayak tadi nih ada yang bocor suaranya. Kita lihat do's and don'ts dulu ya, yang harus teman-teman patuhi supaya kita bisa dapat ilmu yang maksimal nih hari ini. Nah, kalian disarankan pin screen materinya supaya netap di layar kalian, dan nanti di tengah materi juga sambil dengerin kita bisa buka slide dan langsung aja masukin pertanyaan kamu di sana untuk vote pertanyaan yang pengen banget dijawab ya. Nanti kita bakal ada tutorialnya habis ini ya. Nah, and please keep your questions relevant to the topic, yaitu digital marketing, ya jangan nanya yang aneh-aneh. Lalu selama materi diberikan, please mute mikrofon kamu, jangan sampai mengganggu pembicara atau acara kita yang lagi berlangsung. Lalu nanti karena 5 penanya terbaik akan diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung sama narasumber, kalian siap-siap buka kamera ya kalau terpilih. Dan beberapa don'ts yang pasti jangan menginterupsi acara dengan audio ketika sedang berlangsung. Kalau bu apa-apa, teman-teman bisa langsung ketik di kolom chat supaya nanti panitia kita bisa lihat dan akan bantu kamu di sana. Tapi ingat ya, jangan nulis pertanyaan di kolom chat karena takut tenggelam. Tadi aku lihat ada dari Evelyn di kolom chat. Jangan di kolom chat Mbak, nanti kita bakal fokus semua pertanyaan itu di slide ya. Terakhir, dapetin giveaway dari kita. Giveaway apakah itu? Udah pasti pada tahu nggak sih? Karena ini udah rangkaian ketiga. Terus aku pengen tahu siapa sih yang ikutan acara hari ini karena belum beruntung di 2 acara sebelumnya. Oke, kita bakal ada kesempatan dapetin saldo link aja dengan total Rp2.500.000 untuk 10 orang penanya terbaik. Jadi siapkan pertanyaan terbaik kamu. Nah, ayo kita tutorial pakai Slido. Buka websitenya, slide.do. Anjali Sharma belum pernah menang. Oke, buka website kalian dan langsung masukkan password 445566 di pojok kiri atas, kayak di layar. Nah, itu. Dan kalian bisa langsung masukin pertanyaan di Wikipedia Class Spill the Tech Digital Marketing kali ini. Tapi jangan lupa masukin nama kalian ya. Memang optional, tapi masukin namanya supaya bisa ikutan giveaway. Oke, kalau semua udah bisa,
Kalau gitu kita langsung aja mulai materinya yuk. Here you go, Digital Marketing Class by Kak Sandra dan Kak Sabrina. Silakan Kak. Oke. Sebentar. Kita mulai aja ya. Halo, selamat siang semuanya. Ya, Ya, perkenalkan, nama saya Sabrina dan teman saya Sandra. Hari ini kita akan membawakan materi Evolving Fast and Marketing Your Product in this digital era untuk Spill the Tech Zillion with Telkomsel. Ya, kita mulai dulu ya. Kita pengen kenalan dulu juga nih. Pertama, nama saya Sabrina Prita Radianti, biasa dipanggil Sabrina. Saya lulus dari SBM ITB di tahun 2012, lalu lanjut mengambil S2 untuk International Marketing Management di University of Leeds. Nah, saya bekerja di livaza.com sebagai digital marketing di tahun 2015. 2016 saya pindah ke Telkomsel untuk mengerjakan digital media, yaitu specific paid digital marketing. Sebelumnya saya mengerjakan end-to-end, namun di tahun 2020 itu dipecah menjadi strategi, operation, dan reporting. Di 2020 saya spesifik on operation, dan sekarang di 2021 saya mengerjakan untuk strategi. Halo, perkenalkan aku speaker 2, nama aku Sandra Fianisa Rozalina, biasa dipanggil Sandra. Sama kayak Mbak Sabrina sebelumnya, aku lulusan SBM ITB tahun 2019, dan sebelumnya sempat intern juga di salah satu startup fashion namanya Monze.co, dan masuk Telkomsel dari tahun 2018 sebagai trainee. Nah, mulai dari tahun 2019, aku take part menjadi full-time employee. Pertama, aku enhance di service model and customer experience, langsung dipindah ke brand and communication di tahun 2020, pegang brand prepaid, dan 2020 sampai 2021 aku pegang digital media strategi, dan sekarang aku in charge di digital media campaign operation. Yuk kita lanjut. Nah, pertama ngomongin dari telco produk sendiri untuk Telkomsel. Nah, untuk kita survive itu emang harus adaptasi dengan upcoming needs dan trends. Nah, core telco products itu apa sih? Voice call, telepon, dan SMS. Tapi sekarang siapa sih yang masih pakai voice call dan SMS? Kebanyakan tuh masih udah pada pakai WhatsApp call, line call. Untuk ngubungin aja kita lebih nyaman pakai WhatsApp call dan WhatsApp chat dan line chat. Lalu the rise of technology evolution. Nah, sekarang ngomongin teknologi sendiri juga berkembang dari waktu ke waktu. Lihat aja dari memory storage aja, dulu kita pakai disket, CD, USB, sekarang aja udah cloud. Itu berlaku juga untuk handphone. Misal dulu kita cuma bisa nelfon doang, sekarang udah bisa moto, live Instagram juga, udah bisa berbagai macam yang kita lakukan di handphone sendiri. Nah, yang ketiga adalah the rise of digital native based on behavior dan needs. Kalau dulu kita dengerin musik, ngambil CD player, dengerin, kalau sekarang kita cuma tinggal buka handphone, Spotify, udah tinggal dengerin aja. Begitu juga kalau nonton film, tinggal buka Netflix aja, udah tinggal nonton aja, kita udah enak-enak. Nah, makanya dari sini, Telkomsel itu juga adapting. Kita menyediakan layanan koneksi, paket data, terus untuk aplikasi untuk menonton juga, dan denger musik juga. Lanjut untuk target audience, siapa sih target audience kita? Nah, kalau dari insight terakhir dari Deloitte di 2021, dari audiensnya itu siapa aja sih? Kebanyakan itu sekali itu populasi Indonesia itu didominasi oleh youth productive age sebanyak 70%, di mana 16 sampai 25 itu 30%, dan 16 sampai 25 itu 30%, dan 25 sampai 35 tahun itu
35% juga. Lalu untuk dari behavior sendiri juga karena new normal dan COVID pandemic ini juga mengakselerasi digital behavior, di mana kita sekarang udah meeting dan kuliah aja dari Zoom. Lalu kalau belanja cuma tinggal dari e-commerce atau kita buka aplikasi Happy Fresh dan tinggal pesan aja. Nah, side effect dari pandemi ini juga orang-orang tuh lebih cenderung price sensitive karena pendapatan juga menurun, jadi orang kebanyakan untuk saving money juga. Makanya sekarang orang-orang lebih fokus ke barang-barang yang lebih esensial seperti sandang, pangan, papan lah, itu pun juga udah spesifik banget yang butuh aja. Ngelihat media behavior sendiri seperti apa sih 2021? Update dari Nielsen, top 3 rank media penetration itu pertama tentunya dari internet, yang kedua dari TV, yang ketiga adalah billboard. Kalau top 5 online activities-nya itu yang pertama adalah visit social media, mencari sesuatu via search engine, chatting, visit news sites, atau menonton video on video sharing app. Nah, kalau untuk device sendiri, tentunya paling banyak itu sudah dari smartphone, diikuti oleh desktop dan tablet. Dari sini, key highlights-nya adalah pentingnya untuk brand dan company itu winning presence on digital, especially on mobile. Nah, gimana sih kalau misalnya kita lihat ads? Oh, pertama kita lihat ads yang sesuai, kita langsung beli. Lihat ads yang ketika barangnya udah habis, kita dikasih lagi, oh beli lagi deh. Tapi ternyata ada barang-barang lain, wah lucu juga nih. Ini lama-lama kita jadi beli semua. Nah, makanya di sini, oke, digital marketing. Jadi kita coba beli satu, jadi kita beli yang lain juga. Kayak semacam window shopping, tapi lebih efektif lagi. Hal ini membedakan dari traditional marketing, di mana traditional marketing itu focusing on mass aja, tapi tidak bisa scalable dan personalized. Di mana kalau traditional marketing adalah lebih ke print ad, di OH, lalu di majalah, newspaper, TV, dan lain-lain. Sedangkan kalau digital marketing itu bisa kita sesuaikan dengan objektif kita, apakah kita mau bisa mass tapi personalized, atau kita segmentasi khusus misalnya yang punya handphone Android saja atau iPhone saja itu juga bisa. Mungkin yang ads yang aku dapatkan di Mbak Keke, di aku atau di Sandra itu bisa beda-beda semua, itu juga tergantung dari target audiens yang sudah di-set. Yang kalau di digital marketing sendiri, kita bisa pakai social, bisa pakai dari news site, dan lain-lain yang akan dijelaskan oleh Sandra nanti. Nah, ngomongin social media, dari top 6 social media ini coba di rank yuk, yang mana yang paling gede dan paling gede penggunaannya sampai paling di list. Boleh spill di kolom chat ya. Boleh yang nomor satunya dulu aja. Persaingan antara TikTok dan Instagram. Iya, tadi per awal Facebook. Wah, ini pasti banyak pengguna TikTok dan Instagram nih di sini. Oh, ada Twitter. Oke, gimana Mbak Keke? Coba kita tutup aja kali ya. Kita kasih jawabannya. Silakan, Oke. Kalau update terakhir dari Nielsen, kita lihat ya ranknya. Bagi teman-teman yang ngomong Facebook lagi, Instagram itu benar paling pertama. Yang pertama itu Instagram, kedua itu YouTube, ketiga Facebook, Twitter, bahkan TikTok itu baru kelima. Walaupun sekarang itu TikTok tuh lagi rising, tapi belum sebesar Facebook dan Instagram pendahulunya. Yang terakhir ada LinkedIn. Oh, kalau untuk di kota, iya. Kalau untuk generasi sekarang emang paling gede tetap Instagram dan TikTok sih. Kenapa YouTube ikutan dua? Karena itu juga termasuk social media, termasuk yang besar usernya, begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini ngeliat social media itu juga penting loh, makanya untuk digital marketing sendiri, presence on social media itu juga penting untuk
grab opportunity dari audience. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan digital marketing? Pertama, lebih fleksibel. Kita mau ngeset kapan dan untuk kapannya juga lebih gampang, economical. Secara budget pun kita juga bisa ngeset dari yang sesuai dengan kantong kita atau budget yang besar sekali. Lalu saving time and effort, tentu aja cuma tinggal klik, kita upload, udah deh ads-nya bisa live. Lalu instant feedback, jadi kita bisa lihat yang mana kreatif atau offering yang oke dari digital marketing, lalu real time analysis, dan impactful tentunya. Nah, untuk funneling sendiri kita juga menggunakan funneling dari basic marketing communication, yaitu upper funnel, upper, middle, dan lower funnel, di mana upper itu objektifnya lebih ngomongin ke awareness yang lebih besar lagi. Lalu middle funnel, consideration, mengajak orang udah interest dan consider makanya lebih banyak kan ngomongin ke klik, traffic, install, social media engagement, dan terakhir adalah lower funnel, yaitu action di environment kita, lanjutan dari middle funnel, itu lebih ke sign up form, purchase, conversions, dan lain-lain. Nah, kalau biasa di Telkomsel itu kita menyebutnya adalah triple C, catch, connect, dan convert, di mana catch itu upper funnel, connect di middle funnel, dan convert untuk lower funnelnya. Sebenarnya kalau ngomongin dari teori sendiri, ini juga hampir sama dengan AIDA model, yaitu yang pertama awareness, hampir sama kita spreading awareness, interest kita mengajak orang yang sudah mulai interest untuk konsep kita, desire, orang yang sudah interest itu untuk melakukan pre-action di dalam website kita, misal untuk add to cart, udah click to check out, lalu action itu untuk purchase. Hampir sama dengan si AIDA model, kita juga ada race, tapi yang membedakan itu di bagian awal adalah plan, define your goals and strategy. Pertama kita goals-nya apa sih? Mungkin kita pengen ngajakin orang untuk sign up sebuah form. Oke, kita pengen plan-nya, goals-nya adalah mengajak orang untuk sign up. Pertama reach itu kita spreading awareness dulu nih tentang form apa sih yang pengen kita naikkan, terus habis itu dari situ kita ngajakin orang-orang yang sudah interest, kita ngajakin ke websitenya untuk visit, untuk membaca lebih lanjut, dan convert, lalu convert, ngisi form. Nah, biasanya kalau ada engage itu mungkin lebih ke purchase, di mana orang itu bisa untuk retain, beli lagi, gitu, atau repeat order. Nah, model yang terakhir itu juga hampir sama, attract, di mana ngomongin brand awareness, lebih ke reach, video views, impression, engage atau customer acquisition, gimana orang untuk datang ke website atau misalnya install, lalu sell atau purchase intent. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sandra. Oke, terima kasih Mbak Syabrina atas deskripsinya. Tadi banyak banget ngebahas teori tentang digital marketing dan tren-tren yang ada di marketing sekarang. Nah, bagi teman-teman semua banyak banget kan ngelihat kalau misalnya digital marketing itu punya banyak banget tools ataupun platform. Gak cuman sosial media aja, tapi banyak banget hal-hal yang tercakup di digital marketing. Nah, di sini kita bakal ngebahas nih tentang digital marketing vehicles, di mana apa sih yang bikin digital marketing itu berjalan. Nah, kita bagi dan klasifikasikan dia menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada yang namanya own media, yang kedua itu ada yang namanya earn media, dan terakhir itu ada paid media. Perbedaannya apa sih kira-kira dari ketiga jenis digital marketing ini? Oke, kita lanjut. Yang pertama, own media itu digital asset yang kita miliki. Apapun bisa kayak account Instagram, account sosial media, website, aplikasi, apapun yang pure punya kita. Yang kedua, itu ada yang namanya earn media. Earn media itu gimana caranya kita nge-grab engagement ataupun exposure setinggi-tingginya. Jadi gimana caranya kalau bikin kita itu semakin terkenal lebih dan lebih lagi. Yang terakhir, itu ada yang namanya paid media. Paid media itu berbeda dari on media dan earn media. Kalau paid media ini gimana caranya kita getting attention dari customer yang kita target atau audiens yang kita target, tapi menggunakan uang. Jadi itu adalah perbedaan dari ketiga vehicles di digital marketing.
Nah, di sini kita pertama bahas tentang on media sendiri. Di sini ada beberapa capability yang harus dicakup oleh on media. Yang pertama itu adalah information landing page, di mana customer bisa menemukan information yang mendetail tentang deskripsi apapun yang mereka inginkan. Contohnya seperti produk, services, activities, ataupun brand-brand yang kita cakup di landing page tersebut. Jadi kita harus ngasih informasi yang benar-benar ngecakup keseluruhan dan sangat clear kepada customer. Yang kedua, itu ada yang namanya form online, di mana customer bisa banget melakukan leads ataupun misalnya kayak ngisi kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada di sana. Dan yang terakhir, setelah landing page, habis itu form online, ada yang namanya sales ataupun conversion. Jadi ini adalah the end of the customer journey, gimana caranya kita itu nge-grab sales ataupun conversion di on media kita. Jadi ini adalah capability yang dicakup pada on media. Lanjut kepada measurement-nya, on media sendiri itu punya 3 kategori besar untuk measurement. Yang pertama itu ada yang namanya traffic. Traffic itu berapa jumlah orang yang visit kepada landing page kita, mau itu website ataupun misalnya aplikasi atau misalnya account apapun itu kita cakup namanya traffic. Di dalamnya traffic itu sebenarnya bisa tercakup juga, ada yang namanya session, terus ada yang namanya duration, berapa lama orang masuk ke dalam landing page kita, terus pun cerita seperti apa, dan lain-lain. Terus yang kedua, itu ada yang namanya source of traffic. Dari mana sih asal user, audience datang ke on media kita? Kita bisa tahu kira-kira mereka datangnya dari Instagram, atau misalnya mereka itu langsung direct, atau misalnya mereka itu dari search, kita bisa tahu tuh source-nya itu datangnya dari mana aja. Yang terakhir, measurement-nya itu yang nggak kalah penting adalah sales ataupun conversion. Kita bisa tahu conversion-nya jumlahnya berapa, transaction-nya berapa, bahkan revenue value yang kita dapatkan dari on media itu kita bisa tahu dan kita track dari measurement ini. Nah, kalau misalnya ngebahas tentang on media, nggak hanya tentang apa yang kita lakukan terhadap konten di sosial media, tapi kita juga ngebahas tentang website ataupun aplikasi. Makanya kita penting banget ngebahas ada yang namanya search engine optimization, di mana SEO ini cakupan di dalam on media. Nah, search engine optimization kebagi jadi 3 kategori. Yang pertama ada on page, technical, dan juga off page. Apa sih perbedaan ketiga itu? Jadi kalau on page SEO, itu adalah effort yang kita lakukan di internal kita. Misalnya contoh UI UX, terus misalnya backlink dari page ke page, ataupun customer journey, atau misalnya kayak page speed dan lain-lain, itu termasuk di on page SEO, termasuk juga keyword-keyword yang lagi ranking di search engine result juga. Yang kedua, itu ada yang namanya technical SEO. Ini lebih mendalam lagi dan lebih di belakang si website-nya sendiri. Jadi technical itu bercakupan dengan hal-hal yang berbau teknis di website kita. Jadi contohnya misalnya kayak page speed tadi, sebenarnya aku sebut itu bisa masuk juga ke technical SEO. Dan yang terakhir itu adalah off-page SEO. Gimana caranya kita menaikkan atau mengoptimisasi website kita, tapi itu dari luar, dari eksternal. Contohnya misalnya kita dapat backlink atau review dari website-website lain yang terpercaya, atau misalnya dapetin traffic dari sosial media lainnya, dan lain-lain. Nah, SEO sendiri punya banyak banget tools. Nah, tools-toolsnya itu ada apa aja sih? Di sini kita bisa ngelihat ada yang namanya SEMrush, terus ada juga dari Google itu banyak banget toolsnya, ada Search Console, Keyword Planner, PageSpeed Insight, terus ada yang namanya Lighthouse, bahkan ada yang namanya Google Trends, terus kita bisa pakai juga yang namanya Ahrefs, Moz, dan Ubersuggest. Fungsinya di sini semua itu sebenarnya hampir sama, di mana kita bisa ngelihat performance dari website kita dan gimana caranya step by step buat ningkatin performance dari SEO website kita. Kita bisa ngelihat keyword yang paling works itu gimana, performance-nya seperti apa, bahkan tuh kelihatan berapa sih jumlah orang yang nge-search keyword itu selama 1 bulan ataupun daily. Dan ngelihat-lihat kompetitor-kompetitor juga bisa menggunakan tools-tools yang ada di sini. Nah, lanjut ke earn asset. Earn asset itu seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kita mendapatkan exposure. Tapi earn asset nggak bisa berdiri sendiri karena perlu banget bantuan sama yang namanya on media. Di mana di sini kita melakukan collaboration dengan platform-platform lain. Misalnya, jadi kenapa di sini kita masukin earn asset itu on media x earn media? Karena itu adalah satu kesatuan dan kolaborasi. Karena earn media itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa nangkatin followers growth,
ataupun misalnya engagement seperti likes, komen, terus save, share, dan lain-lainnya, itu sangat bergantung sekali terhadap on media. Jadi kalau misalnya earn media sendiri, kita harus punya on medianya dulu, baru kita bisa melakukan earn media. Nah, measurement yang ada di earn media itu kita bagi jadi 4. Yang pertama ada fans atau followers growth. Gimana caranya kita meningkatkan growth dari followers atau pengikut kepada on media kita. Terus yang kedua engagement yang udah disebutin sebelumnya, yaitu seperti like, comment, share, save, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada reach, ataupun kita bisa mengukur juga dari impression. Dan yang terakhir itu adalah responsiveness. Gimana caranya kita bisa adapt ke customer dan kita bisa cepat banget ngerespon mereka. Nah, berapa waktu yang kita butuhkan untuk merespon mereka, dan lain-lainnya. Nah, lanjut ke yang ketiga dari digital marketing, yaitu ada paid media. Paid media sendiri itu media yang dimana kita itu nge-grab attention yang kita tuju kepada customer, tapi kita menggunakan uang atau paid placement. Jadi kita menggunakan external marketing efforts di paid media sendiri. Nah, paid media itu banyak banget jenisnya. Ini adalah beberapa contoh inventory yang ada di paid media. Yang pertama, itu ada single site. Contohnya, kalau teman-teman di sini bisa lihat kayak di website detik.com, kompas.com, kumparan, atau misalnya website-website lainnya, itu kita sebut single site. Yang kedua itu ada yang namanya ad network. Nah, dan selanjutnya itu ada yang namanya search. Mungkin agak bingung sama yang sebelumnya, karena SEO sendiri itu masuknya ke own asset, tapi kalau misalnya SEM, di mana kita menggunakan search yang berbayar, kalau misalnya teman-teman search di result page dan ada tulisan ad di depannya, itu namanya SEM, dan kita melakukan bidding di sana, jadi menggunakan uang untuk jadi top ada di result page. Yang keempat, itu ada video, sering banget kita temuin kalau misalnya lagi nonton YouTube, ada banyak banget jenisnya, ada in-stream, out-stream, skippable, unskippable, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima, ada yang namanya social ads. Pasti nggak asing lagi dong kalau misalnya sama social ads, karena pasti anak-anak zaman sekarang itu pakai yang namanya sosial media, dan sering banget nemuin ada iklan di sosial media, ada di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang keenam, ada yang namanya display ads, di mana kalau misalnya teman-teman buka website, terus misalnya ada yang di sebelah bar kiri ataupun kanan, itu ada iklan-iklan kecil yang muncul, itu kita sebut yang namanya display ads. Dan yang terakhir itu yang namanya email marketing, di mana kita melakukan marketing langsung direct ke email customer yang udah kita milikin emailnya. Nah, target audience yang ada di paid media sendiri, kita klasifikasiin jadi 3 macam. Yang pertama, itu ada yang namanya primary data audience, di mana kita itu punya data kita sendiri, kita punya data semuanya by our own, nomor telepon, misalnya, atau misalnya kayak email, dan lain-lain, itu source-nya dari kita semua. Terus yang kedua, itu ada yang namanya secondary data audience, di mana kita melakukan collaboration. Contoh misal kita collaboration sama Facebook, di mana kita remarketing atau retargeting audience yang udah visit atau landing ke Facebook account kita, ataupun semacamnya. Dan yang terakhir, kalau misalnya third party audience, kita bisa banget nih, kita misalnya pengen banget target audience yang jenisnya A, B, C, D, E. Nah, kita bisa request dan kita bisa beli audience dari beberapa third party. Contohnya seperti di sini ada Lotame, Oracle, Bluesky, dan lain-lain. Nah, cost type dari paid placement sendiri atau paid media itu kita kategoriin jadi 4. Ada period based, di mana kita bisa ngasih cost-nya itu based on daily, weekly, ataupun monthly. Yang kedua itu ada viewability, di mana kita itu kena charge setiap impression, setiap reach, ataupun view yang kita dapatkan. Yang ketiga itu adalah engagement, di mana kita kena charge ataupun ditarik uangnya ketika ada orang yang ngeklik, atau engagement, atau misalnya orang yang nge-install aplikasi. Dan yang terakhir ada yang namanya conversion, dan ini sering banget dilakukan sama orang-orang karena kita ditargetkan untuk ditarik cost-nya ketika kita mendapatkan leads, revenue, ataupun conversion, ataupun acquisition. Nah, untuk paid media sendiri, kita harus nge-set final journey. Gimana sih fulfillment channel yang ada sekarang? Kita ambil contoh di Telkomsel. Pertama, ketika audience mendapatkan awareness, mereka bisa aja landing ke sosial media ataupun information portal yang ada di internet. Nah, dari sosial media atau information portal ini bisa saling balik-balikan satu sama lain. Misal, audience datang ke sosial media, balik ke information portal, ataupun kebalikannya.
Nah, di Telkomsel sendiri, fulfillment channel-nya itu ada beberapa. Yang pertama ada My Telkomsel Web, My Telkomsel Apps, UMB, seperti bintang bla 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 pagar, go to offline store, atau yang terakhir kita sedang enhance juga di Telkomsel, yaitu e-commerce. Measurement yang ada di paid media itu ada banyak banget, cuman mungkin ini layer yang paling pertama yang mungkin bisa banget diukur sama teman-teman, yaitu yang pertama ada impression, ada klik, engagement seperti like, comment, share, dan lain-lain, install, dan juga conversion termasuk leads, acquisition, dan sejenisnya. Oke, sebelum kita lanjut, aku dan Mbak Sabrina akan ngebahas tentang dashboard Google AdWords dan juga Facebook Ads. Untuk yang pertama, akan dimulai dulu sama Mbak Sabrina. Kita akan ngebahas tentang Google Ads. Silakan, Mbak. Sorry. Kita mulai dari Google AdWords ya. Kalau dari Google AdWords sendiri sebenarnya untuk objektifnya ada banyak. Ada sales, leads, website traffic, product brand consideration, app promotion, dan local visits and promotions. Mungkin kita start yang paling sering digunakan aja ya. Pertama, kita ambil case mau untuk meningkatkan awareness akan Maxstream di landing page Telkomsel.com. Jadi kita pilihnya brand awareness dan reach. Lalu karena kita mencoba untuk lebih ke display atau GDN, jadi kita ngambil display. Nah, setelah itu kita langsung continue aja. Nah, untuk select yang bagian ini bisa kita isi nanti karena lebih baik diisi nanti karena itu berkaitan dengan landing page yang dituju. Ini kayak lebih nice to have aja sih yang di depannya. Nah, lalu untuk setupnya kita pertama masukin naming-nya apa? Oh, campaign name-nya misalnya brand Maxstream. Terus untuk location kita target Indonesia atau kita juga bisa lebih spesifik lagi apakah mau di Jakarta aja atau kota-kota besar atau misal kota-kota lain yang dituju, misal mau spesifik sampai level kecamatan. Itu bisa kita set juga di sini. Lalu untuk language itu kita masukkan yang pertama pasti Indonesian, yang kedua English. Nah, dan kita sendiri juga bisa ngeset biddingnya. Biddingnya kita mau viewable impression atau high quality traffic karena kita ngarahin audience buat ke website, jadi kita ngarahinnya untuk high quality traffic aja. Nah, dari sini kita juga bisa masukin budgetnya berapa. Nanti tinggal dimasukin, kita ngesetnya kira-kira budget daily-nya berapa. Oh, misalnya kita total budgetnya selama sebulan itu 30 hari 3 juta gitu. Nanti tinggal kita prorate aja dengan 3 juta. Oh, 300.000 per hari. Terus kita masukin aja terus kok 300.000 sih, 100.000, sorry. Nah, kalau untuk ad rotation sendiri, ini kita bisa gunakan misal dari multiple kreatif. Misalnya kita ada kreatif A, B, dan C. Itu bisa kita set mau seperti apa ad rotation-nya. Apakah mau kita bagi rata atau kita biarkan optimize by si machine-nya Google. Jadi kita bisa pilih ini, optimize preferred best performing ads. Lalu ini juga kita bisa set untuk schedule-nya, apakah mau bisa pas lagi siang-siang aja pas orang lagi suntuk-suntuknya atau peak time-nya orang-orang visit internet dari jam 4 sampai jam 9 malam, itu kita bisa juga nge-set di sini. Berikut dengan end date-nya, start date dan end date-nya, kapan kita mau starting campaign. Terus
NDT sampai kapan, misalnya kita coba 30 hari, 31 hari deh, biar sekalian 1 bulan. Nah, lalu kita bisa masukin content exclusion-nya. Nah, di sini kalau content exclusion kita nggak mau dong materi kita ternyata film action itu keluar di berita-berita tragedi untuk konflik. Nah, ini kita masukin aja, jadi make sure dari brand safety kita tuh aman. Nah, lanjut masuk ke ad group. Nah, ini kita bisa bagi-bagi berdasarkan audiensnya. Misalnya ad group 1 mau audiensnya misalnya lebih ke film chick flick gitu. Itu bisa kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi berdasarkan ad groupnya. Misalnya ad group 1 chick flick, ad group 2 itu film action, ad group 3 misalnya lebih film religi. Itu bisa spesifik. Itu berdasarkan audiensnya. Misalnya kita satu audience group aja kali ya, chick flick. Nah, untuk film-film chick flick itu seperti apa sih? Biasanya, kalau ngomongin chick flick itu biasanya orang-orang interest-nya sama beauty, karena film-film ringan cinta-cintaan, apalagi ya. Misalnya lebih ke food and dining, lifestyle and hobbies. Atau misalnya kita bisa masukin dengan shoppers. Itu dari segi interest, sedangkan untuk demografik kita juga bisa set juga. Apakah bisa kita spesifik, karena chick flick itu lebih ke female, udah kita nargetin cewek-cewek aja. Cewek-cewek dengan umurnya yang muda-muda itu bisa kita set juga. Terus parental status, misalnya masih single, atau household income-nya juga bisa kita set juga. Nah, habis ini cuman tinggal create ad aja deh. Jadi dari sini kita masukin kreatif yang sudah disesuaikan dengan size-nya. Kita masukin URL dengan UTM, upload, udah create campaign, campaign-nya udah live habis itu. Kalau itu sekian untuk dari display, selanjutnya akan dilanjutkan untuk Facebook dari Sandra. Oke, terima kasih Mbak Sabrina untuk pemaparan dari dashboard Google AdWords. Sekarang kita move ke Facebook platform. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Yang pertama di objektif. Gak jauh beda sama Google Ads sebelumnya. Dari Facebook juga banyak banget objektif yang serupa dengan Google AdWords. Nah, kita bisa lihat aja ada klasifikasi yang Mbak Sabrina udah paparkan sebelumnya pada teori digital marketing. Kita bisa bilang ini catch, ini connect, dan ini juga convert. Nah, mungkin biar sama kayak sebelumnya, kita pilih ini kali ya, objektifnya reach. Kita pilih objektifnya reach, lalu kita klik continue. Setelah itu akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, di sini campaign name-nya kita masukin, kita samain kayak yang sebelumnya, kita masukin nama campaign name-nya itu misalnya Maxstream. Setelah masuk sini, kalau misalnya tiba-tiba galau nih, pengen ganti bisa banget, tinggal langsung edit aja di sini, tiba-tiba galau, ya udah ganti deh, pengen jadi traffic, pengen jadi engagement atau apa. Nah, kalau di Facebook kita juga bisa melakukan yang namanya A/B testing, di mana kita bisa dapetin learning mana yang lebih works, mana yang nggak lebih works. Kalau misalnya kita pengen pakai A/B testing, tinggal langsung klik aja get started dan kita bakal ngejalanin campaign A/B testing buat dapetin learning. Nah, selanjutnya di Facebook ada yang namanya campaign budget optimization, di mana misalnya kalau teman-teman semua di sini pengen masukin banyak banget jenis kreatif, materi kayak gambarnya banyak, atau videonya itu macam-macam jenisnya, kita bisa pencet ini campaign budget optimization, jadi nanti machine learning-nya Facebook bakal nyari budget mana yang cocok dialokasiin ke kreatif yang mana atau ad set yang mana. Jadi kalau misalnya kita punya banyak banget jenis-jenisnya, teman-teman bisa pakai campaign budget optimization supaya nggak pusing. Selanjutnya kita klik next. Nah, setelah klik next, kita bakal masuk ke ad set-nya. Di sini di ad set-nya kita bakal kelihatan di sini. Nah, yang pertama kita pilih dulu nih page-nya itu pengen apa. Nah, bisa dipilih page yang kita tuju itu pengen page yang mana. Setelah dipilih, lanjut ke bawahnya. Nah, di sini di bawah ada yang namanya budget and scheduling.
sama kayak AdWords sebelumnya, kita bisa targetin start date sama end date-nya itu mau dari kapan sampai kapan. Nah, budget di Facebook itu kepecah jadi 2 macam. Ada yang namanya daily budget, ada yang namanya lifetime budget. Kalau daily budget, kita taruh budget yang dihabiskan setiap harinya itu mau berapa. Nah, kalau yang lifetime budget itu tuh kita masukin budget dari start date sampai end date mau berapa. Jadi setiap harinya bisa aja beda-beda budget yang dikeluarkan untuk campaign itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya audience. Jadi, audience ini yang pertama, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ada yang namanya custom audience. Custom audience sendiri itu sebenarnya adalah audience yang bukan disediakan dari Facebook, tidak berdasarkan interest ataupun apapun. Custom audience ini ada macam-macamnya. Kalau misalnya kita lihat create new, ada 2 kategori. Yang pertama itu custom audience. Custom audience itu orang-orang yang interacted sama bisnis kita. Kita bisa bikin nih secondary data, misalnya retargeting orang yang udah masuk website kita atau yang udah landing di Facebook page ataupun Instagram account dan lain-lain. Nah, bisa juga nih masukin custom audience sendiri. Kita masukin misalnya itu jenis apa list-list data customer, misalnya kita udah punya emailnya atau misalnya punya nomor teleponnya, kita juga bisa masukin ke custom audience. Yang kedua itu ada yang namanya lookalike audience, di mana kalau misalnya kita punya bulk satu audience dengan kategori misalnya seperti A. Nah, kita pengen nih cari customer yang mirip kayak kategori A, tapi di luar itu. Tapi mirip banget sama si kategori A. Nah, kita masukin yang namanya lookalike audience. Jadi dia nyari audience yang mirip banget spesifikasinya, kategorinya, sama audience yang kita tuju. Di bawahnya, kita bisa targetin location. Sama kayak AdWords, di Facebook juga bisa targeting location. Bisa negara, bisa kota, bahkan kalau misalnya basic kecamatan, kalau misalnya kecamatan yang lumayan terkenal, itu bisa masuk di sini. Ataupun kayak wilayah daerah, misalnya kayak Tangerang sama Tangerang Selatan, itu kan sebenarnya agak beda, itu juga tersedia kalau di Facebook. Nah, kalau misalnya di AdWords itu age-nya kita milih, ada tombol-tombolnya, kalau di Facebook kita bisa ngatur bebas mau dari umur berapa sampai umur berapa, bahkan umur terendahnya itu di umur 13 dan umur tertuanya itu di 65 plus. Lalu untuk all gender, ini ada kategori all men and women. Dengan detail targeting, kita bisa masukin sama kayak AdWords juga, misalnya kita samakan make up, kita masukin misalnya kosmetik, atau misalnya masukin lagi kategori beauty. Nah, kita masukin deh di sini. Nah, kita pengen nargetin orang-orang yang tertarik sama misalnya beauty sama kosmetik. Dari sini masukin juga language-nya, pengen apa, bisa masukin all language atau misalnya kategoriin sama kayak AdWords tadi, Indonesian sama English. Setelah itu, kita akan menentukan yang namanya placement. Jadi, kalau for your information buat teman-teman semua, Facebook itu bukan cuma mencakup Facebook aja, tapi kalau misalnya kita nge-set campaign di sini, itu bakal masuk juga ke platform-platform Facebook di bawahnya. Contohnya kayak Instagram, bahkan bisa ke WhatsApp, Audience Network, Messenger, dan lain-lain. Nah, di sini tuh placement-nya ada 2 macam. Ada yang namanya automatic placement, di mana mesin sendiri akan mencari mana yang lebih works untuk ditaruh iklannya, atau kita melakukan manual placement. Kalau manual placement, kita bisa milih pengen ditaruhnya di platform mana aja, bahkan pengen, pengennya tuh ke Instastory aja atau Facebook Story aja, kita tinggal centang-centang di sini, pengennya iklannya itu bakal muncul di mana aja. Nah, setelah pilih platform, nanti ada yang namanya optimization, pengen dioptimas gimana sih si iklan kita. Untuk optimization sendiri macam-macam itu banyak banget tergantung objektif. Nah, untuk objektif rate sendiri, itu optimization-nya ada 2, ada impression dan juga reach. Nah, mungkin di sini kita pilih reach karena yang recommended. Nah, setelah itu kita klik next. Setelah klik next, kita bakal masuk ke sini. Facebook page yang tadi udah dipilih dan Instagram account-nya pengen yang mana. Misalnya kita pengen Instagram account yang ini, terus kita tinggal masukin materi-materinya, bisa macam-macam, ada single image, bisa video, bisa carousel. Nah, sesuaikan speknya sama yang diminta oleh Facebook. Contohnya di sini ada in-stream video, ada stories, ada di feed 1x1 dan lain-lain. Nah, masukkan juga website URL-nya mau apa.
buat landing page-nya. Nah, kita bisa masukin headline di sini, description, dan jangan lupa masukkan juga website URL. Setelah itu, teman-teman bisa langsung publish dan campaign-nya bakal di-review dan live. Jadi, itu adalah step by step gimana caranya penggunaan dari si Facebook platform. Kita lanjut ke materi yang tadi. Sebentar. Sudah membahas tentang AdWords dan juga Facebook. Nah, ada yang nggak kalah penting sebenarnya dari digital marketing, yaitu namanya analytics. Nah, tadi Mbak Syabrina juga udah ngejelasin nih, analytics itu hal yang paling topnya banget nih di digital marketing. Kenapa ini penting? Karena ini bisa banget nge-improve apa yang udah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa ngeliat result-nya secara cepat, terus real time juga, terus kita juga bisa tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya dari learning-learning sebelumnya. Nah, analytics sendiri, kalau misalnya di digital marketing itu tuh banyak macamnya. Kita bahas dulu untuk on media. Nah, untuk on media sendiri, analytics website-nya itu macam-macamnya ini. Ada SEMrush, Google Search Console, PageSpeed, Analytics, Cukuri, Bersaja, Sumereng, dan Google Lighthouse. Nah, ini adalah contoh-contoh analytics yang bisa dipakai untuk track bagaimana performance website kita. Dan untuk sosial media sendiri, ada banyak banget. Nah, kalau sosial media biasanya mereka sudah menyediakan langsung di platform ataupun aplikasi-aplikasi masing-masing. Jadi kita bisa langsung lihat hasilnya di situ. Dan tambahan juga ada Facebook Analytics dan juga YouTube Analytics untuk analyze gimana hasil performance dan result campaign kita. Move ke paid media, ini adalah contoh bakal ngeliatin ini tuh source-nya dari mana aja, analytics-nya bakal ngejelasin secara mendetail. Ini website analytics itu ada beberapa macam. Nah, yang paling dikenal itu ada yang namanya Google Analytics dan Facebook Analytics untuk paid media. Dan selanjutnya ada yang namanya mobile measurement platform. Ketika kita punya aplikasi dan kita mau nge-track gimana sih performance aplikasi kita, nah kita bisa banget pakai yang namanya MMP. Kita bisa pakai Adjust, pakai AppsFlyer, atau misalnya Kochava. Nah, ini adalah analytical engine and tool yang disediakan untuk paid media. Nah, itu adalah materi-materi yang bisa dipakai untuk digital marketing. Pasti teman-teman semua pengen banget kalau ataupun ada harapan untuk menjadi digital marketer. Nah, di sini akan ada step by step gimana sih cara menjadi digital marketer yang baik dan benar. Yang pertama bakal ada step by step dari Mbak Syabrina. Kalau untuk step by step-nya ini sih lebih ke soft skill ya sebenarnya. Apa aja sih yang bisa digali sebenarnya? Pertama, dalam menghadapi sebuah masalah itu harus thinking kreatif dan generating new ideas. Bisa aja kita ngambil point of view sebagai customer-nya. Kita coba ngeliat dari customer-nya ini seperti apa customer journey-nya. Kalau untuk harga segini sesuai nggak sih? Kalau nggak, pasti kita akan testing dulu. Lalu, effective communication. Karena digital marketing ini adalah sebagai medium antara tim brand dan customer. Jadi harus clear komunikasinya apa yang ingin disampaikan biar semua tersampaikan gitu. Lalu ada content writing dan content making-nya. Nah, dari ide-ide tersebut juga diasah terus untuk membuat kontennya. Yang terakhir ada analytical skill to collect, compile, dan analyze. Selain yang tadi juga, kita bisa aja kayak iseng-iseng gitu ngeliat observing trends on social media. Kemarin siapa sih yang nggak ngikutin babi ngepet di Twitter, di TikTok gitu. Itu kan bisa jadi sesuatu yang baru juga. Banyak juga bisa riding momennya. Nah, dari trends dari social media itu juga kita juga pantau terus. Terus reading news and updates from many sources itu kita juga bisa lihat dari berita-berita, misal ada yang nge-subscribe Flipboard atau Harvard Business HBR juga gitu. Lalu
Yang terakhir adalah kita banyak ngobrol juga dengan teman-teman yang berbeda industri. Itu cukup eye opener untuk decision making kita juga. Nah, selanjutnya kalau untuk hard skill-nya juga akan dijelasin nanti sama Sandra. Oke, lanjut ke hard skill-nya. Nah, ini ada beberapa basic information untuk step by step general, gimana caranya teman-teman pengen jadi digital marketer. Yang pertama, kita learning from the basic. Bisa aja teman-teman semua di sini ngambil courses offline ataupun online. Contohnya kalau offline bisa ngambil di Purwadika, atau misalnya ada yang namanya One to Code, dan banyak banget sekarang tempat les atau courses offline yang ngajarin tentang digital marketing. Yang kedua, itu ada yang namanya online courses, bisa dari Udemy, Coursera, EDX, dan banyak banget lagi. Nah, setelah itu bisa juga belajar dari buku-buku. Contohnya buku-buku digital marketing ada Hacking Growth, Digital Marketing Strategy, atau Digital Marketing Analytics. Gak kalah penting juga, ternyata kalau misalnya kita nonton di YouTube, itu cukup membantu untuk updated news ataupun trends-trends yang ada di digital marketing. Contohnya channel-channel yang bisa membantu ada Simply Learn ataupun dari Neil Patel. Selanjutnya, ada yang namanya certification. Digital marketing sendiri itu punya banyak banget certification, dan ini hanya contoh segelintir kecil banget. Yang pertama itu ada Facebook Blueprint, atau misalnya ikutan YouTube Creator Academy, atau ngambil certification Google Digital Garage, dan yang terakhir Twitter Flight School. Dan yang enaknya adalah mostly certification dari digital marketing itu kebanyakan gratis dan bisa teman-teman dapetin gampang banget. Yang ketiga itu adalah share your work, di mana teman-teman bisa banget nge-share apa sih hasil dari temuan teman-teman terhadap digital marketing, bisa nge-share di Medium, di LinkedIn, ataupun di Blogspot teman-teman semua. Dan yang terakhir, jangan lupa juga, kayak Mbak Sabrina bilang sebelumnya, belajar dari orang lain. Bisa belajar dari LinkedIn, atau misalnya belajar dari Quora, Clubhouse, Discord, bahkan ikut-ikutan webinar yang penting banget untuk digital marketing kayak sekarang ini, itu bisa menunjang banget teman-teman untuk menjadi digital marketer. Untuk materinya cukup sekian, tapi kita feel free banget to reach out. Teman-teman semua bisa banget akses Instagram atau LinkedIn kita. Kalau misalnya ada kekepoan, pengen nanya, diskusi atau apapun, bisa langsung aja ke Instagram aku atau ke Mbak Sabrina, ataupun ke LinkedIn kita berdua. Sekian materi dari kita, semoga bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Yeay, terima kasih. Pastinya bermanfaat banget sih. Aku aja juga nyatat sendiri nih buat pembelajaran pribadi. Teman-teman juga aku lihat ramai banget dari tadi di kolom chat, jadi kayak diskusi sendiri. Tenang ya, habis ini kita bakal langsung ke tanya jawab, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang buat teman-teman, aku mau izin dulu nih, aku juga pengen nyempil ikutan nanya, karena aku juga penasaran dari tadi banyak banget informasi yang aku dapat. Aku masih ada hal-hal yang pengen aku tanyain, tapi tenang, giveaway-nya tetap buat kalian ya, teman-teman, sabar. Kak Sabrina dan Kak Sandra, makasih ya informasi tadi tuh compact banget. Aku berasa kayak lagi kuliah online gitu, kuliah umum, karena ada pembahasan teori, terus sampai ke praktek, sampai ke tips gimana jadi digital marketer yang baik. Aku pengen balik ke pertanyaan yang sebenarnya sangat basic kalau dibandingin sama pertanyaan yang ada di slide nih, aku lihat pertanyaannya sangat detail, supaya kita lebih paham dulu basic marketingnya. Tadi kan ada bahas teori-teori, model-model komunikasi pemasaran ya. Tapi tadi masih sebatas asumsinya aja. Boleh nggak dijelasin salah satu mungkin yang si Race tadi dalam bentuk studi kasus gitu Kak? Contoh kasus. Boleh sih. Mungkin coba yang Aida tadi misalnya apa ya? Oh, kita ngajakin orang untuk sign up kartu halo. Jadi kan untuk menjadi pelanggan kartu halo kita harus sign up dulu kan. Nah, bisa. Nah, sign up itu bisa via web. Nah, pertama itu kalau misalnya dari Aida model, kita spread awareness dulu nih, apa sih kartu? Halo? Iya. Apa sih kartu halo itu, offeringnya apa? Nah, dari situ kita spread awareness, misalnya kita menggunakan Facebook, JDN, atau kita menggunakan single site juga.
Itu kita spreading awareness-nya. Jadi udah menarik orang untuk datang ke website-nya. Itu datang ke website itu udah masuk ke interest. Jadi mendapatkan orang-orang the interest itu udah masuk traffic, orang jadi baca apa sih si kartu halo itu offeringnya lebih lanjut, terms and condition-nya seperti apa. Nah, ketika dia mulai registrasi dan mengisi form, dan next step, mengklik next step, pasti kan ada ngisi nama, alamat, dan paket offering yang dipilih itu udah masuk ke desire. Bagian desire, ketika sudah kita complete sign up, itu udah termasuk action, kayak gitu sih. Itu yang kalau dari kalau untuk ada model untuk yang sign up formnya sih, untuk yang contoh paling gampang lah untuk pembedanya gitu sih. Aku pengen banyak-banyak nanya juga, tapi mumpung tadi udah di bagian kontaknya, ntar siap-siap diganggu ya Mbak. Karena kita harus beralih ke sesi Q&A session, karena udah banyak banget pertanyaan yang aku lihat menarik dan cukup ramai juga di vote karena pengen dijawab. Tapi sebelum kita jawabin yang ada di Slido, teman-teman, kayak tadi aku janjiin akan ada 5 orang nih yang dikasih kesempatan untuk ngobrol langsung sama Mbak Sabrina dan Mbak Sandra. Siapa aja mereka? Aku sebutin 5 nama yang terpilih. Ada Jonathan Hendraja, Vigo Agung Syabani, Yuvinda Aurelia, Luciana, Nadia Firza. 5 orang itu siap-siap untuk on cam ya. Kita persilahkan satu persatu. Mungkin dari si Jonathan dulu ya. Jonathan Hendraja, halo. Iya, halo. Boleh on cam? Sebentar. Ada yang seuzon nih pakai orang dalam biar bisa kepilih. Jonathan, tunjukkan pertanyaanmu, memang bagus. Ya, Silakan bisa ngobrol langsung sama Kak Sabrina dan Kak Sandra. Sebelumnya terima kasih karena udah terpilih. Pertanyaan saya mungkin cukup simpel juga. Ya ini bagaimana cara menggunakan digital marketing untuk mempromosikan suatu jasa atau produk yang membutuhkan kepercayaan customer. Seperti contoh tuh kayak asuransi atau bisnis-bisnis yang ada kaitannya dengan uang gitu. Terima kasih. Silakan Mbak. Terima kasih Jonathan atas pertanyaannya. Mungkin dimulai dari aku dulu, mungkin Mbak Sabrina nanti kalau misalnya ada tambahan, bisa langsung nambah. Gimana caranya kita bisa grab kepercayaan ya, intinya tuh kayak gitu. Nah yang pertama, banyak banget model yang dilakukan di digital marketing, seperti yang Mbak Sabrina jelaskan sebelumnya, banyak banget teori-teori yang ada di digital marketing. Jangan, kalau misalnya kita pengen building brand atau misalnya bisnis, jangan langsung misalnya kita pengen langsung conversion, karena orang belum tahu brand kita seperti apa, kita belum nge-reach banyak orang juga kayak gimana. Yang pertama, kita harus banget melakukan yang namanya itu funneling, kita grab dulu awareness ataupun attention dari orang-orang. Terus yang kedua baru kita nge-grab attention mereka, gimana caranya mereka tuh lebih intensi lagi sama brand kita ataupun produk kita. Nah, baru selanjutnya itu gimana caranya kita communicate dengan mereka supaya mereka mau melakukan purchase ke kita dan percaya kepada kita. Nah, karena di digital marketing sendiri itu ada 3 macam, di on media, earned media, dan paid media, kita nggak boleh cuman condong misalnya ke paid media aja atau ke on media aja, karena semuanya itu adalah satu kesatuan dan saling mendukung satu sama lain. Kalau misalnya, contoh nih, kalau misalnya kita langsung main paid media tapi on media kita nggak kencang, kita juga bakal nggak dipercaya sama orang-orang, karena kalau misalnya pas orang ngeliat on media kita, apaan, followersnya cuma dikit, terus ngelihat reviewnya juga cuma sedikit banget, nggak banyak. Nah, makanya yang awal di building itu yang paling penting menurut aku dari on medianya sendiri, terus kita langsung enhance lagi ke earned media, baru kita bisa masuk ke paid media, dan jangan lupa masukin funneling-funneling yang paling penting banget di digital marketing. Mungkin Mbak Sabrina ada tambahan? On overall hampir sama dengan Sandra sih sebenarnya. Yang pertama tentunya building awareness dulu dan trust juga. Misalnya kayak trustnya itu dari
website-nya tuh jelas informasinya. Karena sekarang ini kan banyak nih kayak penipuan-penipuan juga kalau untuk yang banking ya. Jadi ya harus diperlihatkan gimana cara transfer, bisa informasi jelas, terdaftar di OJK dan segala macam sih. Dan paling itu, dan emang benar-benar harus dianalyze per funnel-nya, gimana kita pertama mungkin reach orangnya dulu untuk masuk ke website, terus misal kalau mau building aplikasi, install dulu, lalu nge-retain orang untuk misalnya untuk menabung gitu, atau misalnya melakukan transaksi gitu sih. Itu sih. Gimana Jo? Gimana Jonathan? Ya, terima kasih. Cukup memberikan informasi. Oke, semoga bisa membantu Jonathan ya. Kayaknya lagi bisnis asuransi, Jonathan. Oke, kita beralih ke penanya selanjutnya. Vigo nih udah siap banget dia udah on cam. Silahkan Vigo. Halo Kak, perkenalkan nama saya Vigo. Terima kasih telah mempersediakan saya untuk bertanya pada para materi yang hebat-hebat ini. Saya sampai grogi loh. Oke, jadi gini Kak, kan kita di dalam berwirausaha, berbisnis, itu kan pasti jalan selalu berlalu. Kita di dalam digital marketing, di dalam mencari customer path atau kebiasaan pelanggan, atau target market kita sebagai pelanggan, itu kan selalu berubah-ubah berdasarkan waktu. Misalnya dulu ada generasi baby boomer, ada generasi X, generasi milenial, sampai sekarang generasi Z. Menurut kakak nih, bagaimana cara kita untuk bisa pivoting atau merubah-rubah strategi bisnis kita menghadapi perubahan-perubahan tersebut? Terima kasih, Kak. Menurutku ini menarik sih pertanyaannya. Justru karena di digital marketing itu kita bisa targetin semuanya sih. Misalnya dari Vigo pengen nargetin untuk yang baby boomers aja, atau misalnya untuk Gen Z aja, milenial aja. Itu bisa banget dilakuin. Tapi yang harus diperhatikan adalah message dan mediumnya itu juga harus disesuaikan. Misalnya untuk baby boomers itu oke, kita playing on Facebook aja karena mereka kan lebih baik on Facebook. Misalnya untuk yang generasi milenial dan Gen Z, kita banyak kan ngomongin di YouTube atau di display atau TikTok kayak gitu sih. Itu bisa banget kita sesuaiin, dan tergantung lagi objektifnya apa sebenarnya gitu sih. Kalau kayak gitu, silakan San. Oh iya, tambahan dari Mas Sabrina tadi, kan kita juga harus menyesuaikan platform sesuai sama generasi tersebut ataupun segmen tersebut. Tapi jangan lupa juga di digital marketing itu ada yang namanya content creation, di mana kalau misalnya kita nawarin satu produk yang sama, tapi ke target market yang berbeda-beda, walaupun beda platform, tapi komunikasi yang dibawa juga harus berbeda. Makanya penting banget kalau misalnya kita nge-develop image-nya atau misalnya video, bahkan sampai ke kata-kata, itu juga sangat penting banget karena harus disesuaikan kira-kira target audiensnya itu seperti apa, tapi cara berkomunikasi atau kontennya itu bakal dibawa kemana. Gimana Mas Vigo? Baik Kak, terima kasih jawabannya, keren sekali. Oke, aku juga jadi belajar dari pertanyaan-pertanyaan. Next, Yuvinda sudah siapkah? Yuvinda Aurolia. Mana nih Yuvinda? Kalau enggak kita ke Luciana dulu. Oh, kamera sama mic-nya rusak ya. Nanti dulu ya. Kita ke Luciana. Halo Kak. Ya. Boleh on cam, Mbak? Halo. Silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih untuk telah mengizinkan saya untuk bertanya. Tadi saya memberi pertanyaan apakah bisa atau mungkin untuk menarik traffic
tanpa menggunakan paid ads atau sejenis iklan berbayar gitu, Kak? Atau bahkan ada tips dan triknya gitu, Kak? Terima kasih. Dari aku dulu, Masya. Untuk tips and tricks-nya, gimana caranya kita dapetin traffic tapi nggak dari paid. Mungkin ada beberapa, kalau misalnya kita lihat, ini kita ngomong real ya, kalau misalnya kita punya website, terus kita melakukan SEO, dibandingkan sama SEM, itu sebenarnya lebih cepat banget dapetin traffic dari SEM yang berbayar. Cuman, ibarat tuh kayak gini, kalau SEO itu kayak orang masuk kerja, tapi pakai rekrutmen real. Kalau misalnya SEM itu kayak orang masuk ke kerja tapi pakai orang dalam. Kayak gitu diibaratkan. Jadi gimana perbedaannya itu apa sih? Jadi SEO sendiri emang effortnya lama banget, bisa bertahun-tahun, bahkan tuh aku pernah baca bisa sampai 3 tahunan effortnya si SEO sendiri. Tapi hasil long term-nya, customer lifetime value-nya itu lebih worth dibanding kita melakukan paid sendiri ataupun SEM. Jadi kalau misalnya ditanya tips and trick gimana cara kita dapetin traffic, itu aku saranin banget SEO. Dan ketika aku ngobrol juga sama teman-teman aku yang dari e-commerce, SEO itu sekarang nggak bergantung juga cuma di website, tapi di sosial media, bahkan di e-commerce juga. E-commerce ketika kita bikin deskripsi produk secara jelas, ataupun misalnya headline-nya itu kayak gimana, dan gimana cara kita grab traffic dari sana, itu juga sangat penting banget. Jadi aku sarankan banget untuk terus-menerus put effort di SEO, karena walaupun hasilnya lama dan takes time banget dan effort banget, tapi hasil akhir itu bakal kebayar banget kok. Dari aku. Oke, gimana Mbak Lucy? Kalau masih ada yang mau ditanya, masih bisa ngobrol-ngobrol loh sama pembicaranya. Aku Saya nambah. kira Ya gimana Mbak? sudah cukup, terima kasih banyak. Oh ya udah nggak jadi kayak gitu. Gimana Mbak Sat, Mau mau nambahin nambahin? aja sih. Kalau iya paling mungkin kalau ngomongin SEO kan kayaknya kayaknya ngomonginnya teknikal banget. Sebenarnya kalau SEO itu adalah kayak ngebenerin dari sisi dalamnya lah. Ibaratnya misal dari page loadingnya, terus habis itu dari dari page load yang misalnya dari page loadnya, terus habis itu dari deskripsi meta description. Untuk dari deskripsi tiap produk-produk di website-nya harus detail dan harus ada keyword yang mau ditujunya tuh ada. Jadi ketika orang nge-search misalnya Mbak jualan makanan ya, misalnya jualan mentai gitu. Ketika di setiap misalnya di setiap page dan description-nya ada mentai, lama-lama bisa keluar gitu sih. Lebih ke situ. Jadi tidak usah khawatir harus menggunakan budget yang banyak lah. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, mantap Mbak Luciana. Buat Mbak Yuvinda tadi nggak apa-apa ya, nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya. Ini banyak yang ngasih moral support lagi buat dia. Sabar ya, nggak apa-apa. Tenang, masih ada kesempatan. Selanjutnya, Nadia Firza. Bisa on cam? Sudah. Oke, silakan Mbak Nadia. Oke, sebelumnya terima kasih untuk admin udah mengizinkan aku bertanya langsung. Mau tanya nih Kak, di era saat ini kan udah banyak banget ya platform media sosial juga udah banyak. Instagram, TikTok, ada lain. Itu gimana sih Kak cara kita nentuin kita mau terjun digital marketingnya tuh di platform yang mana? Apakah kita menentukannya itu dari sisi apa? Terima kasih. Iya. Kalau ngelihat kalau sebenarnya platform itu kita sesuaiin dulu, kita mau target. Kita sebenarnya tuh jual apa dan targetnya apa. Nah, dari situ kita milih yang mana sih yang cocok gitu. Misalnya kalau Mbak Nadia tadi, misalnya contohnya jualan apa?
Misalnya pakaian deh, pakaian. Saya pakaian, kalau misalnya pakaian untuk anak muda gitu. Oke, kita karena pakaian itu kita bisa pakai shops juga, jadi bikin katalog di Facebook dan Instagram, kita bisa gunain Facebook dan Instagram. Di TikTok juga kalau nggak salah juga mereka baru bikin shops juga, itu bisa digunain. Selain ada materi konten, dan kalau nggak salah mereka bisa purchase juga sih di situ, gitu sih. Tetap pemilihan platform itu kita kembali lagi, siapa sih yang sebenarnya kita tuju gitu. Dan kira-kira kalau misalnya di situ mereka tidak bisa melakukan direct communication, kita bisa melakukan apa? Misalnya kalau di YouTube, misalnya kita ngasih video atau sesuatu gitu sih. Mau nambahin dari Mbak Sabrina, mungkin kalau misalnya di awal, kalau misalnya di awal emang kita nggak bisa dapetin learning. Nah, cuman kalau misalnya kita sudah melakukan campaign beberapa kali, kita juga bisa dapetin learning kira-kira tuh what best dan what's worst-nya itu kayak gimana. Nah, mungkin aku ada contoh, karena aku jalanin bisnis juga, aku ada contoh waktu itu, targeting aku belum tahu ini learning-nya kayak gimana, jadi aku coba dan baca-baca dari paper, aku pakai platform-platform tersebut dan ternyata itu berbeda. Misalnya contoh untuk brand aku sendiri, ternyata untuk dapetin reach itu tuh, banyaknya dan itu works-nya itu kalau misalnya kita ngejalaninnya di Instagram sama di YouTube. Cuman kalau misalnya kita pengen dapetin conversion, ternyata untuk brand aku sendiri, itu banyaknya conversion datang dari Facebook dan juga dari TikTok. Nah, selain dari yang disebutin Mbak Sabrina tadi, mungkin kalau misalnya sudah melakukan campaign beberapa kali, kamu bisa lihat juga learning sebelumnya itu seperti apa. Gimana Kak Nadia? Udah atau ada yang mau ditanya lagi nih? Nggak apa-apa kok. Bisa ngobrol mumpung kesempatan nih ngobrol sama duo expert. Oke, mau lanjut tanya lagi boleh ya, Kak? Boleh. Tadi kan Kakak bilang sesuai sama targetnya ya. Dari Kakak kan udah nyoba banyak platform nih, dan dari tiap platform untuk membuat kontennya pun beda-beda ya. Misalnya Instagram lebih banyak foto, atau TikTok kan harus video gitu-gitu. Nah kan effort untuk membuat kontennya pun beda. Dari sekian banyak platform, mana sih Kak yang menurut Kakak paling worth it untuk kita terjun ke situ tanpa membutuhkan effort yang terlalu besar? Walaupun semuanya butuh effort ya Kak. Jadi gitu aja sih. Siapa yang mau jawab dulu? Mungkin dari siapa dulu? Dari Mbak Sabrina dulu atau aku dulu, Mbak? Bebas, Mbak Sabrina Kamu dulu. dulu aja, San. Kalau effort kayaknya semua effort deh, agak rata. Cuman kalau misalnya dilihat sekarang, kalau misalnya berbicara tentang kreatif, kayaknya kalau misalnya menurut aku itu lebih gampang kalau kreatif itu di TikTok, karena mereka justru audiens itu nggak butuh kayak editing yang bagus banget, harus ada grafik apa-apa, justru konten yang fresh dari tangan kita atau yang langsung kita rekam tuh lebih works dibandingkan kayak kita ngedit sendiri. Beda sama YouTube mungkin ya, kalau YouTube kan lebih lebih expert gitu sih kontennya. Tapi itu menurut pribadi aku sendiri. Cuman untuk keseluruhan menurut aku sih semuanya sama rata dan effortnya itu masing-masing beda-beda dari satu platform dan platform lainnya. Mungkin kalau dari Mbak Sabrina ada kecenderungan kemana gitu Mbak platformnya? Aku pernah ada testing juga sih, pernah jalan campaign juga. Jadi emang benar, kalau materi yang yang orang langsung tuh emang lebih engaging daripada yang bukan ala-ala sih, daripada yang terlalu rapi, misalnya kayak cuman grafik doang gitu. Tetap orang itu lebih engage kalau ada real people. Saya ini juga pernah disampaikan sama Facebook juga sih, sama tim Facebook juga, kalau lebih works kalau misalnya ada orang beneran. Jadi lebih orang tuh, oh beneran nih, kerasa ini real people gitu. Kalau misalnya dengan tangan kita sendiri, kadang-kadang orang tuh cuma nge-perceive-nya, misalnya kita jualan baju, oh ternyata bajunya cuma cocoknya sama yang badan model-model aja, yang kalau buat saya kayak kurang deh. Nah kalau misalnya dengan real people tuh, bisa dengan kita sendiri tuh juga nge-boost, oh ternyata dengan orang yang
kayak gini bagus juga ya kalau dipadu-padankan dengan seperti ini gitu sih. Ada efek apa ya? Efek human-nya lah. Gimana Mbak Nadia? Yang Masih ada buat pengembangan bisnisnya? udah sih Kak, udah keren Wajib. banget. Makasih. Oke, makasih Mbak Nadia. Semoga sukses ya bisnisnya. Amin, thank you Kak. Semoga ilmunya bisa digunakan. Jadi karena Mbak Yuvinda tadi nggak bisa on cam, nggak apa-apa, tapi kita akan tetap jawabin pertanyaannya nanti. Tapi untuk peserta on cam selanjutnya, kita memilih Nur Khadijah. Mbak Nur Khadijah ada? Bisa langsung on cam? Ada nggak? Iya, ada. Sorry. Halo. Silakan Mbak. Pertanyaannya langsung ngobrol sama narasumber. Oke. Halo Kak, nama aku Khadijah. Mau tanya, untuk perusahaan B2B, itu apakah masih perlu melaksanakan digital marketing? Gitu. Soalnya kan kita tahu kalau target mereka itu ke perusahaan lain, bukan langsung ke end customer gitu. Dan kalau emang masih butuh itu gimana pelaksanaannya? Karena apakah efektif atau enggak gitu sih. Gitu. Terima kasih. Thank you Mbak Nur Khadijah. Kalau sebenarnya sih kalau ngomongin digital marketing itu kan balik lagi, itu kan gabungan paid, earn, dan own media. Tetap sih kalau dari sisi menurutku sih masih tetap perlu, karena di situ kita bisa earn credibility juga. Misalnya kalau ternyata website-nya masih kurang, atau social medianya juga masih tidak terlalu nggak keurus, followersnya sedikit, itu tetap juga jadi bahan consideration calon kliennya. Maksudnya kayak, ini beneran nggak sih company-nya mau berbisnis sama kita? Tetap harus ada building brand-nya juga sih di situ. Walaupun nanti pada eksekusi untuk purchase-nya itu akan lebih ke B2B-nya, lebih ke antar perusahaan, ya tetap aja harus earn credibility juga sih di situ. Makanya kan tetap aja misalnya walaupun B2B pada pakai KOL biar building trust dan brand-nya juga lah gitu. Dari Sandra mau ada tambahan? Iya, mungkin tambahan kalau misalnya dari B2B, sebenarnya Telkomsel sendiri itu udah beberapa kali dan banyak juga produk-produk B2B-nya. Nah, contoh dari kita tuh, kalau misalnya bahasnya tentang paid media sendiri, kita biasanya tuh suka pakai LinkedIn. Mungkin karena LinkedIn lebih targetingnya itu emang ke company atau brand. Nah, bisa banget nih biasanya kalau LinkedIn itu, kalau nggak salah mereka bisa targeting B2B juga, bahkan bisa in message. Ataupun misalnya langsung target pengen langsung ke CEO-nya, atau misalnya langsung target ke siapa. Bisa banget pakai LinkedIn. Yang kedua, yang Mbak Sabrina tadi sebutin itu benar banget. Karena kredibilitas itu penting, makanya kita juga harus perhatiin banget dari on asset yang kita punya. Makanya kita juga harus enhance tuh on asset yang kita milikin tuh, supaya kredibilitas sama trustworthy dari orang lain kepada bisnis kita tuh didapetin. Karena B2B sendiri itu tuh menurut aku yang paling kencang itu adalah di trustworthy-nya sendiri. Karena kalau misalnya itu nggak kelihatan kredibel, ataupun misalnya itu agak skeptis sedikit, itu bakal menurunkan trust dari customer-nya. Itu dari aku. Mau tanya lagi boleh nggak Kak? Sebenarnya soal yang lain sih. Soal gamification. Kan sekarang tuh lagi kayak hits gitu kan, kayak apa tangkap gitu. Aku mau disebut merek nggak enak sih. Terus gimana Telkomsel misalnya My Telkomsel, kalau misalnya kita login kita dapat hadiah kuota gitu selama berapa hari. Itu termasuk digital marketing nggak sih? Terus kalau emang itu termasuk, itu apa sebenarnya yang didapat dari buat perusahaan gitu dari gamification itu? Makasih. Thank you. Mungkin tuh lebih ke masuknya ke on asset kayak sana ya, ke aplikasi kita. Nah, kalau biasanya tuh kalau kayak Tokopedia, misalnya dari kita juga pakai, jadi kita nge-retain orang buat untuk
aktif di aplikasi kita. Dengan kayak gitu kan, dengan lebih sering orang aktif di aplikasi kita, hopefully kan lebih banyak, bisa jadi chance untuk transaksinya akan lebih tinggi lagi. Makanya dari Ketokpet tuh kemarin ngadain flash sale-nya kan ada yang per 15 menit tuh, karena nge-retain orang biar tetap stay di situ dan hopefully bisa generate banyak transaksi gitu. Gitu sih Mbak. Karena makanya sekarang itu active user itu setelah install orang itu harus nge-retain di active user-nya. Karena ketika udah orang install lebih berat itu nge-retain orang untuk aktif di aplikasi daripada ngajakin orang install itu sendiri gitu sih Mbak. Karena itu jadi audiens itu juga jadi aset berharga buat sebagai target audiens kita. Mau Boleh kan nambahin dari Mbak Sabri juga buat gamification, seingat aku dari Telkomsel sendiri gamification betul masuk kawan aset, tapi biasanya handling itu emang dari teman-teman IT. Ada teman-teman IT sendiri yang emang khusus difokuskan untuk take care dari gamification-nya. Dan Telkomsel sendiri kan punya banyak banget aplikasi-aplikasi kayak Telkomsel ataupun Maxstream dan lain-lainnya. Nah dari situ tuh biasanya emang kita gimana caranya biar nge-maintain si active user-nya sendiri dari gamification. Nah, mungkin kalau misalnya diambil contoh, ada misalnya kalau misalnya dari aplikasi gaming, kita lihat kalau misalnya suka dapat iklan tuh kan, buka aplikasi, terus dapat iklan itu interaktif, bisa dimainin gitu. Nah, dari situ kan orang pengen install. Nah, biar mereka tuh ngerasain feel main game-nya itu sebelum mereka nge-install kayak gimana. Setelah mereka nge-install, mereka bakal dapat reward dari sana. Dan itu tuh cukup works banget, apalagi kalau misalnya orang-orang yang basis-nya itu, si bisnisnya itu punya aplikasi. Ya, oke, makasih Kak. Udah Mbak Nur, Khadijah? Udah Iya, ya? makasih. Makasih, pertanyaannya bagus banget. Yang di kolom chat juga pada bilang itu mewakili banyak teman-teman dari B2B. Selanjutnya kita akan jawabin pertanyaan dari Slido nih, Mbak. Mungkin sebelumnya kita jawab dulu kali ya pertanyaan dari Mbak Yuvinda tadi, supaya tidak terlewat. Oke, dari Mbak. Nanya Mbak Yuvinda, maksudnya environmental scanning itu apakah physical atau seperti apa? Boleh dijawab di kolom chat, Mbak Yuvinda? Ini kan pertanyaannya tadi, seberapa penting environmental scanning di dalam digital marketing? Lalu environmental scanning yang dimaksud itu yang seperti apa? Lebih ke pastel analysis ya Mbak Sabrina berarti ya? Iya berarti benar tadi pastel, iya. Iya kalau kayak tetap kita merhatiin sih dari untuk dari kita consider juga untuk political economicalnya juga sih, apakah sesuai atau enggak, apakah ini politically sensitive atau enggak. Kalau konten kayak gitu-gitu, kalau konten biasanya kalau pasalnya sih kita juga considering dari konten dan produknya juga sih, apakah ini layak untuk dinaikkan atau enggak, itu kita juga akan ngobrol dengan tim produk dan tim brand juga sih. Gitu. Iya, nambahin juga untuk Pestal sendiri kan emang cakupan dari Pestal sendiri political, economical, sociological, technological, sama legal, bahkan environment kan itu aspek yang cukup sensitif kalau misalnya dibahas apalagi sama brand-brand gitu. Nah, makanya kalau misalnya digital marketing sendiri, kita benar-benar perhatiin banget aspek dari Pestal tersebut. Contohnya tadi kayak di AdWords, bahkan kita bisa milih kira-kira konten kita tuh pengen dikeluarinnya itu di mana dan nggak mau di mana, itu di sana terlihat jelas. Nah, dan kalau misalnya dari brand sendiri, apalagi kalau misalnya brandnya udah gede, kalau misalnya kita terlalu condong, misalnya contoh ke politikal, kita terlalu condong ke sisi A dibanding ke sisi B, itu juga bakal ngasih bounce back ke kita juga, dan terlihatnya tuh kayak brandnya itu tidak bagus atau gimana. Makanya
di digital marketing sendiri sebenarnya kita emang memperhatikan aspek dari pestol tersebut. Oke. Gimana Mbak Yuvinda? Udah terjawab? Udah. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini yang vote paling banyak di Slido, teman-teman bisa lihat. Paling atas dari Edi Suranta Sembiring, 226 yang vote. Untuk belajar digital marketing dari awal, sebaiknya dimulai dari mana ya, Kak? Dan adakah saran buku, platform, dan lain-lain? Sebenarnya tadi udah ada ya di bagian akhir ya. Tapi mungkin ada tambahan, Kak, dari pengalaman pribadi kakak-kakak berdua, sebenarnya kalau dari awal mengawali karir ini gimana? Mungkin dari aku dulu kali ya. Ya, Mbak Sabrina. Aku pertama tuh karena pas waktu aku S1 kan ini belum rising banget ya, tahuan angkatannya. Terus pas S2 itu udah mulai masuk, kayak seru nih, cuman masih meraba-raba. Nah, pas abis S2 sempat intern sebagai agency untuk digital marketing juga, terus wah kayak seru nih lah. Karena berkecimpung di situ, abis itu apply kerja untuk digital marketing, dimulai deh. Kalau aku udah spesifik banget di digital marketing sih, abis itu route-nya lebih banyak ke digital marketing abis itu. Gitu. Boleh kalau dari Sandra. Kalau dari aku, pertama kenal digital marketing itu waktu pas kuliah, waktu itu pernah sempat build bisnis juga karena terpaksa melakukan itu untuk dapetin sales sebenarnya. Nah, cuman pas masuk ke corporate, udah mulai kerja full time, itu sempat agak kaget karena awalnya sebagai anak yang nggak tahu apa-apa, digital marketing itu mikirnya cuman sosial media doang. Waktu pas zaman kuliah, tapi pas masuk ternyata se-complicated itu dari awal sampai akhir itu tuh banyak banget dan sosial media itu hanya cuman segelintiran kecil banget dari digital marketing. Nah, cara belajarnya apa? Mulai masuk ke kerja jadi full time, aku banyak banget nanya ke orang-orang, apalagi ke Mbak Sabrina. Mbak Sabrina lebih expert dari aku, terus banyak juga sharing-sharing sama yang lainnya juga, dan teman-teman dari industri-industri lain, terutama aku tuh banyak banget pelajaran dapat dari teman-teman yang sama-sama baru masuk kerja, baru ke professional time, tapi mereka ada di bisnisnya itu based on IT, misalnya contoh kayak e-commerce, atau misalnya mereka ada yang kerja di agensi. Nah, dari sana aku tuh banyak banget discuss sama mereka, sampai suatu saat, karena aku masih ngerasa kurang juga, jadi aku sempat juga offline course untuk nambahin digital marketing supaya inline sama teman-teman di kantor juga skill-skill sama keahlian si digital marketingnya. Kalau dari aku overall kayak gitu sih step by step-nya. Oke, ini si Mas Edi Sembring sebenarnya ada pertanyaan yang lain juga ya. Di balik semua keuntungan yang ditawarkan digital marketing, apakah ada kerugiannya, Kak? Dan bagaimana mengantisipasi kerugian tersebut? Nah, ini mau nanya dapurnya digital marketing nih, Kak. Boleh dong di-spill supaya kita antisipasi gitu, jaga-jaga. Kalau boleh tahu, kerugian itu pengen dari audiens atau kerugian dari kita sebagai advertiser-nya nih? Kayaknya sih ke kita ya. Mungkin ke kitanya kali ya, San ya? Ke kita ya? Saya bingung juga sih kalau kerugian ya. Kayak masih lebih banyak keuntungannya. Banyak untungnya. Mungkin untuk fisik, mungkin kalau ngomonginnya karena kita lebih digital, karena ngomongin adalah virtual, bentuk fisiknya tuh nggak ada gitu sih. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Tapi kalau sekarang kan udah banyak offline to online integration ya, dan itu udah mulai ke track juga. Jadi kayaknya nggak ada masalah sih kalau untuk kerugian gitu sih. Bingung sih saya jawabnya. Aku juga sama. Overall sampai sekarang sih masih belum ngerasa
kayak ada kerugiannya gitu, masih belum Hmm. ada kayak negatif impact-nya tuh bakal kayak gimana gitu. Dari digital marketing tuh masih belum ada sih. Berarti kalau cost yang dikeluarin juga bakal worth it aja ya Kak? Sama misal buat paid gitu. Kalau misalnya dari cost itu kan tergantung dari kita sendiri, kayak yang disebutin di awal. Jadi kita bisa, digital marketing tuh bisa bahkan Rp0 juga pun bisa dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi cost, kalau dibandingin sama TV, digital marketing justru lebih effortless, lebih sedikit gitu untuk Lebih budget. jauh Terus lah. dari effort juga lebih sedikit, fleksibel, real time analysis juga. Paling yang kalau dari kita bukan advertiser tapi lebih ke digital marketernya, mungkin karena sekarang itu lagi happening banget sih digital marketing, jadi kita harus terus-menerus ikutin perkembangannya karena secepat itu dan serigit itu sih perkembangannya. Jadi kekurangannya mungkin bukan ke advertiser tapi lebih ke digital marketer sebagai seseorang yang melakukan hal digital marketing itu sih. Jadi kayak nggak ada habisnya untuk belajar dan jangan Keep sampai up capek aja. terus. Keep up terus gitu. Oh iya. Karena Pace-nya juga cepet. pace-nya juga cepat. Cepat Sesimpel banget misalnya pace-nya. kayak kan baru launching nih kemarin OS 14.5 itu dari sisi publisher tuh pada kalang kabut karena kan ada dari Apple itu kan ada privacy ya. Ada privacy policy. Nah, itu sih yang kayak gitu-gitu yang harus dipelajarin juga. Jadi benar-benar harus keep up dengan upcoming teknologi juga sih. Betul. Kayak contohnya tuh dari Google, apalagi Google tuh banyak banget ngeluarin produk apa lagi yang itu tuh emang menunjang banget apalagi untuk digital marketing. Jadi misalnya contoh kayak yang kemarin itu aku baru nyelesain kayak Flatlight atau misalnya kayak DV360 yang kayak gitu-gitu tuh kayak banyak banget, jadi harus keep up terus-menerus kayak gitu sih. Lebih ke ini ya, berarti ketahanan diri sebagai digital marketer. Oke, itu tadi untuk pertanyaan Edi Sembiring dan sebenarnya aku ada nandain beberapa pertanyaan yang tadi aku lihat menarik juga sih Kak. Mungkin udah tenggelam ya, aku izin bacain yang aku catat ya. Ada dari Amartya Putri, dari banyak sub bidang di digital marketing seperti SEO tadi, SEO, sosmed, ads, dan lainnya, seperti apa strategi yang tepat untuk usaha kecil dengan dana dan SDM yang terbatas? Wah, ini relate banget nih pasti buat orang-orang yang, apalagi pandemi, tiba-tiba banyak yang buka usaha gitu kan, dan memulai sendiri mungkin. Itu gimana, Kak? Siapa duluan? Mungkin Mbak Sabrina dulu aja. Boleh diulang nggak, Mbak? Bentar. Aku juga jadi merhatiin ini soalnya. Kalau saya boleh diulang, Mbak? Pertanyaannya? Dari Amartya Putri, dari banyak sub bidang di digital marketing. Kayak tadi SEO, sosmed, lalu ads juga, dan lain-lain. Mana yang lebih cocok, yang lebih tepat gitu untuk usaha kecil dengan dana dan SDM yang terbatas. Yang paling disarankan nih mulai dari mana kalau punya bisnis sendiri? Mungkin kalau saran dari aku ya, yang lebih less effort adalah mungkin ngembangin social media dulu. Jadi dari situ untuk own-nya kita bisa dari konten-kontennya, terus habis itu produk katalognya juga di situ kan bisa dimasukin. Nah, dari situ bisa dikembangin sih. Udah mulai ditinggiin engagement-nya juga, dari situ udah mulai growing. Misalnya butuh untuk butuh untuk scale up, itu kita bisa pakai ads-nya pun juga bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan dan budget kita seperti apa. Misalnya kita mau mulai dari ya udah kalau 100.000 per hari itu juga bisa, kita cuma tinggal tentuin aja target audiensnya seperti apa, dan kita juga bisa belajar dari situ. Oh, ternyata yang banyak ngeklik tuh yang cewek atau misalnya dari device ini. Dari situ bisa dilanjutin lagi sih learningnya, best practice-nya. Itu kalau menurutku paling memadukan paid
paid, earn, dan own yang paling gampang sih. Saya nggak mau yang kalau susah kita effort bikin bikin website gitu, karena kan ribet juga harus manage website-nya juga. Paling bisa start small di social media itu sendiri atau bisa utilize dari WhatsApp juga. Dari misalnya kayak dari campaign Facebook, Instagram Ads itu kan kita bisa alihin atau klik ke WhatsApp. Jadi misalnya pembeliannya di WhatsApp untuk tanya-tanya lebih lanjut juga gitu sih. Tambahan juga dari Mbak Sabrina, mungkin kalau misalnya untuk bisnis kecil bisa juga untuk melakukan misalnya earn media. Mungkin teman-teman di sini banyak mikirnya, oh harus nyewa KOL atau misalnya kayak influencer, selebgram terkenal. Cuman nggak cuma di situ aja. Kalau misalnya earn media mungkin biar ningkatin trust untuk orang-orang baru kepada brand kita, kita bisa juga nih minta kayak teman-teman terdekat kita untuk jadi kayak nge-review produk ataupun service dan brand kita, atau misalnya minta untuk testimoni dari orang-orang, jadi biar ningkatin engagement kalau misalnya produk dan brand itu emang kredibel dan dapat dipercaya juga sama orang-orang. Terus kalau misalnya paid media sendiri, kalau misalnya pengen banget melakukan paid media, mungkin banget buat yang pertama kali mungkin ini ya Facebook, Instagram, dan kawan-kawannya, karena dilihat dari usernya sendiri, usernya itu yang paling banyak, dan mungkin itu lebih works juga untuk bisnis-bisnis kecil karena si penggunanya itu yang banyak. Oke, berarti tadi kalau juga mulai dari Facebook, terus tadi Mbak Sabrina juga udah bilang kalau investasi di awal juga sebenarnya dana itu berguna untuk kita mengenal market juga ya, Mbak. Oke, ini Mbak Sabrina sama Kak Sandra boleh pilih loh pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide dulu. Coba. Mau yang mana lagi ya? Strategi di Jawa Barat seorang yang baru membuka pasar untuk seseorang itu tadi udah kejawab deh kayaknya di pertanyaan sebelumnya. Boleh turun, stop, ada di mana pengelolaan database dibutuhkan. Nah ini boleh nih dari Hatmi Halifi, pada digital marketing, apakah pengelolaan database dibutuhkan? Terus menggunakan data analisis bagaimana cara yang efektif dalam pengumpulan database untuk promosi ke depannya? Untuk pengelolaan database ya. Kalau pengumpulan database, ini untuk bisnis besar atau bisnis kecil mungkin sebenarnya sama aja. Yang pertama mungkin kita harus dapetin dulu identity, lebih ke identity dari customer-nya sendiri. Misalnya contoh kita collect juga, misalnya kita kasih form ke mereka kasih feedback ke kita, namanya siapa, terus nomor teleponnya apa, emailnya apa, biar kita bisa ngelakuin juga digital marketing ke mereka, atau enggak bisa kita bisa bikin promosi lewat email dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kita udah punya on media sendiri, misalnya contoh udah punya Instagram atau akun-akun lainnya atau misalnya website, kita juga bisa sebenarnya mengumpulkan database, misalnya contoh kita pengen nargetin orang-orang yang udah landing ke website kita ataupun ke akun kita. Nah, dari situ kita bisa dapetin database sebenarnya dari sana. Jadi nggak hanya yang kita kumpulin sendiri, tapi kalau misalnya digital marketing kita juga bisa kok retargeting ataupun remarketing dan dapetin data dari situ. Gitu. Oke. Mbak Sabrina mau ada tambahan lagi? Overall sama sih, sebenarnya bisa utilize analytics yang ada juga, misalnya dari YouTube gitu, pengen tahu viewersnya udah berapa, atau misalnya dari Facebook Analytics itu yang visit udah berapa, yang melakukan purchase berapa, itu bisa dilakukan sih. Tinggal dari situ ngumpulin audiensnya, cuman kita targetin. Nanti kita bisa retargetin lagi sih buat remarketing. Soalnya untuk orang-orang yang sudah visit, itu cukup sih. Oke. Berarti mungkin cara simpelnya dengan ini kali ya, belajar dulu dari sosial media yang udah kita punya. Kayak Instagram aja tuh sebenarnya ada insight-nya di situ, bisa dimaksimalin sebenarnya dari
data yang ada di situ. Selanjutnya, karena ini banyak yang turun naik juga pertanyaannya, aku pengen kita jawab pertanyaan yang sebelumnya juga udah aku tandain. Ada dari Franzen Stephen Robi Saragih. Ini pertanyaannya, Mbak. Apakah perlu mendiversifikasikan konten produk dalam pemasaran seperti membuat gambar, konten video, tautan link di jaringan media sosial yang berbeda? Perlu nggak diversifikasi kayak gitu? Sebenarnya sih kalau untuk menjawab kayak gitu, jawabannya adalah testing. Soalnya kita nggak tahu, itu kan bisa aja itu cuman asumsi kita ini sebenarnya oke nggak ya. Kalau lebih baik kita melakukan testing, tapi mungkin testingnya misalnya nih produk A sama B, video A sama video B. Jadi tuh ketahuan, jadi formula yang mana sih yang work sebenarnya, yang desirable sama customer tuh yang mana sih. Dan ini tuh nggak cuman untuk untuk image doang. Decision misal produk pun itu juga bisa kita bawa ke internal juga. Ternyata offering misalnya offering yang 100.000 sama 125.000 yang lebih laku 100.000 loh, karena ternyata orang-orang lebih senang harga yang lebih murah gitu. Atau misalnya lihat dari gigabyte-nya, ternyata orang lebih senang yang lebih tinggi gitu sih. Tetap ending-endingnya harus testing lagi, karena itu yang paling valid untuk menemukan jawabannya sih, Mas. Oke. Berarti maksudnya testing coba dulu aja gitu kali ya, Mbak. Coba dulu terus lihat hasilnya. Iya, karena kalau nggak kayak gitu kita juga nggak bakal tahu sih. Berarti Sandra mau sebenarnya nambahin? nggak ada aturan baku gitu ya? Kalau Mbak Iya. Sandra? Kalau dari aku sebenarnya ini udah dijelasin juga sebelumnya sama aku dan Mbak Sabrina, kalau misalnya untuk diversifikasi konten sendiri itu tuh bisa mungkin tadi Mbak Sabrina dijelasin bisa pakai A/B testing dan lain-lain. Cuman bisa juga kalau misalnya pengen buat macam-macam, misalnya contoh targetinnya itu beda-beda, target marketnya beda-beda, atau misalnya di platform yang beda-beda juga. Misalnya kita bikin konten Instagram sama konten TikTok itu kan nggak bisa disamain. Ada ciri khasnya masing-masing kayak gimana. Nah, itu bisa banget. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing kayak gimana dan objektifnya tuh mau dicari tuh apa sih? Oke. Betul, tadi sebenarnya sudah ada di materinya juga ya. Mungkin PR-nya adalah lebih mengenal lagi dan tujuan dari bisnisnya apa gitu. Nah, ini terakhir dari yang aku tandain. Ada Widya Raska. Apakah ada satu produk yang memiliki target yang berbeda? Jika ada, bagaimana menentukan strategi digital marketing yang berbeda? Jadi udah dijawab. Nggak jadi. Udah dijawab yang itu. Kita balik ke slide lagi. Coba, pandemi signifikan dampaknya. Mungkin itu ada yang menarik tadi Mbak aku cek. Iya, yang atas. Tools digital marketing yang paling murah tapi reliable untuk mantau growth kompetitor apa ya? Ini aku mungkin ntar Mbak Sabrina ada tambahan juga. Kalau misalnya mantau growth kompetitor, bisa lihat yang pertama itu Google Trends. Kalian tinggal masukin aja mereka apa sih kompetitor kalian siapa. Ntar bisa kelihatan based on trends, based on keyword. Mereka itu trennya bakal kayak gimana dan bisa dilihat real time basis juga. Terus yang kedua, kalian juga bisa lihat dari SEMrush. Dari SEMrush itu bisa kelihatan kompetitor yang paling gede marketnya itu berapa persen, audiensnya berapa, terus keyword yang mereka kencang itu bakal apa aja. Nah, terus ada juga yang buat mantau growth sosial media. Namanya tuh, aku agak lupa namanya, nanti aku share di kolom chat, cuman itu bahkan kita bisa ngelihat engagement rate, followers growth, terus apa sih likes growth-nya, dan detail-detail lainnya itu bisa ketahuan di sana, dan hampir semua sosial media bisa di-track dari sana. Kalau dari Mas Sabrina mungkin ada tambahan, Mangga, Mbak? Paling kalau dari aku tadi nambahin, biasanya kalau
traffic itu dari similar web itu bisa ketahuan sih, misalnya kita biasa compare-nya ke XL, Indosat, sama jangan lupa untuk kepo-kepo main ke YouTube sama Facebook-nya kompetitor, karena dari situ ketahuan, oh misalnya dengan jumlah views yang tinggi, oh ternyata mereka ada main banyak video ads nih, ternyata fokusnya di video yang ini, strateginya seperti apa itu bisa ketahuan dari situ. Atau misalnya dari Facebook itu kita bisa ketahuan image mana aja yang mereka pakai untuk ads, itu bisa dicek di Facebook page-nya brand sih. Gitu, jadi ketahuan tuh mereka lagi ads-nya apa aja, lebih condong kemana. Ini aku udah nemu buat yang sosial media, ada namanya itu Social Blade. Ini aku juga ini. Itu ketahuan banget growth dari orang yang kita tuju ataupun akun yang kita tuju, si Social Blade itu. Nah, terus ada yang canggih juga sih, aku sempat melihat Semrush itu bahkan dia nerbitin, misalnya kita nargetin brand apa, brand A, ngasih tahu budget brand A itu buat digital marketing itu berapa. Cuman aku tahu itu nggak exact angkanya, cuman dia ngasih tahu budget yang digunakan si brand itu tuh untuk digital marketing itu berapa. Dari itu mereka dapat dari mana ya datanya? Iya, itu nggak tahu sih, aku pas ngeliat, wah canggih juga itunya, cuman harus subscribe, langganan gitu sama si Semrush. Jadi kan ada yang free, ada yang langganan juga. Nah, yang langganan tuh kita bisa tahu budget, misalnya nih kompetitor kita apa, kelihatan tuh si budget digital marketingnya tuh berapa selama 1 bulan. Dibocor-bocorin semua. Ternyata banyak ya tools untuk ngepoin kompetitor. Banyak banget informasi yang kita dapat, bahkan dari sesi tanya jawab juga ternyata lebih praktikal ya dan insightful banget. Pengen lanjut sebenarnya, tapi paling satu aja Mbak Keke. Mau habis teman-teman. Ada satu lagi yang tadi kita bagaimana inisiasi yang harus dilakukan untuk mulai digital marketing satu BUMN bidang konstruksi yang bertumpu di direct marketing, penentuan KPI-nya gimana, starting outfit. Tapi kalau dari sebenarnya mungkin hampir sama ya dengan kalau kita ya, mungkin start small dulu aja, kita gunain di earn dulu aja untuk building brand-nya seperti apa, karena kan nanti on client side itu kan juga lama-lama generasinya juga hampir sama ya, lama-lama generasinya juga akan baru terus, dan mereka juga cara mencarinya itu juga disesuaikan dengan generasi. Untuk misalnya coba aja starting dari pengembangan own medianya dulu, terus habis itu nanti start small aja, mungkin ya sembari testing, siapa tahu itu bisa membantu untuk meyakinkan lah. Kalau biasanya sih dari testing itu misal udah dari result, siapa tahu bisa meluluhkan biar tidak terlalu direct marketing lagi gitu sih. Kalau dari aku ya. Setuju sih, mungkin itu jadi salah satu isu bisnis-bisnis yang selama ini memang rely-nya ke marketing yang konvensional ya, kayak mouth-to-mouth, terus circle gitu ya. Oke deh, itu adalah salah satu powerful insight yang menutup sesi tanya jawab kita hari ini, teman-teman. Sayang banget waktunya kita sudah harus segera berpisah, tapi tenang aja teman-teman, kayak tadi Mbak Sabrina dan Mbak Sandra juga udah sharing kontak mereka, teman-teman bisa reach out kalau masih ada pertanyaan atau butuh bantuan. Dan kalau teman-teman pengen banget dapat rangkuman acara hari ini dan juga sertifikat, ada satu yang harus teman-teman lakuin. Please isi feedback form berikut ini. Ini linknya di layar teman-teman, bit.ly/feedback-spill-the-tech-for. Bentar banget ngisinya, dan juga ini buat teman-teman yang mau sertifikat dan rangkuman materi ya, nanti akan kita kirim maksimal H+10. Dan aku juga mau ngingetin bahwa minggu depan kita masih ada rangkaian terakhir banget. Please give yourself
the last shot di situ. Rangkaian terakhir dari Wikipedia Class Skill Detect kali ini yaitu sesi 5G Network ya. Jam 1 siang sama kayak hari ini, dan teman-teman masih bisa daftar di bit.ly/skilldetect4. Jangan sampai kelewatan. Dan kalau teman-teman mau lihat informasi lebih lanjut tentang pekerjaan apa aja yang ada di Telkomsel, kalian bisa lihat di Instagram live@telkomsel. Jadi sebenarnya salah satu yang kita pelajari hari ini juga adalah salah satu pekerjaan yang di Telkomsel ya Mbak, kayak Mbak Sandra ya tadi yang di Telkomsel, Mbak Sabrina juga. Dan sekarang waktunya kita umumkan siapakah 10 penanya terbaik yang berhak mendapatkan masing-masing sebesar Rp250.000 untuk buka puasa. Drum roll please. Yang pertama, selamat kepada Jonathan Hendraja. Kedua, Vigo Agung Syabani, Nur Kodija, Luciana, Nadia Firza, Edi Suranta Sembiring, Amartia Putri, Fransen Stephen Robi Saragi, Yuvinda Aurelia, Arya W. Surya Di Kusuma. 10 orang tersebut akan dihubungi oleh teman-teman dari Telkomsel. Jadi selamat ya, dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat semua partisipan yang udah bergabung di Wikipedia Class Skill Detect kali ini. Semoga ilmunya bisa langsung diterapkan. Dan yang pasti makasih banyak buat Mbak Sabrina dan Mbak Sandra udah berbagi hari ini. Semoga juga pengalaman ini bisa lebih menambah ilmu Mbak berdua ke depannya. Dan kalau gitu, aku Keke mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di acara-acara Wikipedia kelas selanjutnya. Bye! Thank you.